umur 6 tahun apa 7 tahun gitu. Waktu dinyanyiin lagu apa ya? Tuh. Caca, pegangin. Nah, apa? Tuhan, I love you Jesus, deep down in my heart. Gitu kan. Harusnya biasa kayak gitu kan. Umur 7 tahun saya udah nyanyi udah lebay banget. I love you Jesus, deep down in my heart. Gitu. Saya nyanyi udah lebay banget kayak gitu. Tapi teman-teman saya itu suka kalau saya diem enggak. Mereka suka saya nyanyi karena apa? Saya pikir mereka waktu ini zaman SD ya. Saya pikir mereka terkagum-kagum sama suara saya karena saya punya talenta bernyanyi. Tapi ternyata mereka cuman bersyukur karena akhirnya mereka nggak perlu nyanyi. Ya, udahlah. Karena saya sekolah dari kecil itu di SD dari TK, pokoknya satu sekolah dari TK sampai SMA itu di Kristen Kalam Kudus. Jadi saya bingung kenapa langsung tepuk tangan. Nah, terus jadi teman-teman saya itu dari TK sampai SMA itu sama itu aja. Saya masuk SMP ikut lomba lagi. Teman-teman saya yang dari luar sekolah baru masuk ke Kalam Kudus itu sampai yang kayak berharap saya nggak ikutan lomba. Karena kalau saya lomba saya pasti menang. jadi pas SMA mereka tuh sampai bingung gitu. Ini orang selain bertalenta bernyanyi, satu lagi talentanya terlalu percaya diri. Jadi teman-teman saya tuh bingung, gimana caranya supaya Charlie diam ya? Gimana caranya supaya Charlie jangan nyanyi lagi? Weh, mereka pakai ide. Jadi setiap kali lomba, mereka itu kayak naik-naikin saya. Charlie, ada waktu nggak pulang sekolah bla bla bla? Kenapa? Ya lu jadi juri dong. Jadi juri buat acara lomba ini. Oh, jadi juri. Oh, keren juga gue jadi juri ya. Oke, jadi juri. Ternyata itu cara mereka biar saya nggak nyanyi lagi. Terus saya tetap usaha gitu kan. Karena saya suka nyanyi, saya juga punya cita-cita itu menjadi artis dari dulunya. Singkat cerita, karena saya udah nggak boleh ikutan lomba di sekolah, saya mulai keluar. Saya ikutan lomba yang ada di mall-mall. Saya ikutan lomba, terus waktu itu ada manajemen something, namanya saya lupa, karena itu kejadian menyakitkan. Berapa? Terus karena itu kejadian menyakitkan, saya ingat banget waktu itu karena saya menang, bukan dalam lomba nyanyi, tapi lomba fashion show. Tapi saya dijanjikan untuk ke Jakarta untuk main beradu akting dengan Laudia Cynthia Bella sama Chico Jericho. Cie dong. Iya, saya udah cie-ciein diri saya sendiri karena saya menang gitu kan. Wow, keren banget gue gitu kan. Terus tiba-tiba mereka bilang, tapi kalau misalnya mau ke Jakarta harus kasih uang 10 juta. Sepele. Saya pikir, Mama dari kecil ini pengen banget ini ke Jakarta. Oh, by the way saya orang Pekanbaru, saya dari kampung. Jadi buat saya Jakarta itu wah banget. Bisa jadi artis ibu kota, keren banget. Nggak kelar-kelar ini ceritanya. Terus habis itu akhirnya saya ke Jakarta. Mama bayarin 10 juta, saya di karantina, saya udah gembor-gemborin. Seperti yang saya ingatkan tadi, talenta saya adalah percaya diri. Saya bilang ke teman-teman saya, Charlie mau ke Jakarta, mau main sinetron gitu kan. Terus ternyata saya sampai di Jakarta, apa yang saya dapat? Saya diberi pukulan di sana. Karena jadi kalau sampai di Jakarta waktu itu, saya itu melakukan casting gitu. Terus ternyata saya dapat dari 10 orang yang ikut dari Pekanbaru, saya dapat perannya jadi apa? Suster. Saya sebenarnya jadi suster. Jadi waktu itu ceritanya Chico Jericho khawatir sama ponakannya Laudia Cynthia Bella yang masuk rumah sakit. Saya udah siapin, maksudnya saya udah belajar acting depan kaca dan lain-lain setiap hari selama 1 bulan. Setiap hari 24 jam di rumah, bahkan tidur saya ngigo, ya bla 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 bla. Tapi ternyata pas saya sampai di sana saya jadi suster, saya cuma mempunyai dialog seperti ini. Chico Jericho sampai nanya, adik saya di mana, suster? Saya cuma jawab di sana. Saya bingung gitu kan. Saya juga jago improvisasi sebenarnya. Tapi kalau saya pikir-pikir, suster mana yang jawab kalau misalnya ditanya di mana adik saya, suster, sementara adiknya lagi kayak berdarah-darah dan lain-lain. Terus saya jawab di sana mas, kayaknya adiknya pas di sana deh. Belum nggak mungkin kan. Jadi saya cuma jawab di sana. Terus saya, ya udahlah. Akhirnya saya telepon mama saya, udah selesai.
udah selesai syutingnya, 10 hari saya di karantina, kerjaan saya cuma di sana. Terus lalu saya telepon mama saya. Jadi. Di situ saya ngerasa kayak sakit hati gitu. Mama, bayar 10 juta ngomongnya di sana, Ma. Gimana mau pulang bilang sama temen-temen, Ma, gitu kan. Terus mama bilang gak apa-apa lah, yang penting udah berusaha dan lain-lain. Puji Tuhan ada yang nguatin di luar pacar. Enggak lah, waktu itu gak begitu. Terus bikin gak fokus nih. Terus saya pulang ke Pekanbaru, saya ceritain ke teman-teman saya. Mereka tanya sebenarnya sama saya, gimana Cer di Jakarta bla bla. Iya, saya tuh ingat banget di sana itu di Jakarta saya diingetin bilang untuk jadi peran figuran aja itu susah banget untuk masuk di TV. Akhirnya saya bilang ke mereka, iya susah banget bla 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 bla, actingnya susah banget bla bla. Terus ditanya kapan tayangnya? Ini berat hati sekali saya ngasih taunya. Saya bilang akhirnya, iya Rabu tanggal 21 Oktober gitu kan. Oh yaudah nanti kita nonton ya, semuanya nobar ya. Wah, pakai tolong di satu sekolah. Nonton Charlie tanggal 21 Oktober ya jam 8 malam di sinetron Cinta Bunga. Oke. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya saya malu ya Tuhan, apa saya gak usah sekolah lagi ya Tuhan. Terus ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan bikin saya lebih terpukul lagi. Karena apa? Pas saya kan nggak tahu ya hasil syutingnya itu kayak gimana endingnya. Ternyata pas ditayangin, jangankan omongan di sana, muka saya pun nggak ada. Itu saya kayak, mama, udah nggak mau lagi gitu kan, udah nggak mau lagi berada di dunia entertainment, nggak mau lagi nyanyi, pokoknya udah putus asa banget. Terus tiba-tiba teman-teman yang lain ternyata malah yang kayak udah nggak apa-apa. Terus aku bilang alah lu nggak apa-apa karena nggak ke Jakarta dulu nggak bayar 10 juta gitu. Terus tapi teman-teman tuh kayak karena kita dari kecil udah bersama-sama, mereka kayak ayolah itu ada lomba Indonesian Idol dan lain-lain. Saya ikut Indonesian Idol nggak masuk. Terus saya kuliah, saya pasrah. Hidup saya berikan kepada Tuhan saja. Saya pelayanan di kampus gitu. Saya ikut Komsel, saya jadi WL dan lain-lain. Terus tiba-tiba waktu saya habis ujian saya dapat broadcast message. Dicari perempuan umur 19 tahun sampai 21 tahun. Bisa nyanyi, berwajah oriental, saya banget. Terus bisa dance, bisa acting. Bisa lah ya. Terus akhirnya karena itu dekat rumah saya castingnya, saya kesana akhirnya. Dan singkat cerita, saya dikasih Tuhan untuk jadi personil Cherry Bell. Haleluya. Ya, tapi 5 tahun berlalu saya harus berhenti dari Cherry Bell karena kontraknya sudah habis, bukan karena apa-apa. Terus saya bingung gitu kan, Tuhan, kalau misalnya emang rencana mau 5 tahun ini udah habis, saya ngapain lagi Tuhan? Kuliah udah selesai Tuhan, tapi nggak kepake Tuhan. No. Saya kuliah di jurusan PR, Public Relation. Kepake sih sebenarnya, cuman maksudnya udah lupa sama pelajarannya. Terus saya ngapain ya Tuhan ya? Terus banyak produser yang bergantian datang ke saya, Charlie jadi artis om aja, jadi artisnya tante aja. Nanti kamu akan saya janjikan ini, nanti kamu saya kasih basecamp dan lain-lain. Terus saya berdoa, Tuhan ini bukannya jawabannya, Tuhan aku nyanyi lagi apa ya, atau gimana ya? Terus gak tahu hatinya kayak gak enak gitu, gak senang. Makanya kalau misalnya banyak yang nanya kenapa saya gak punya single lagi, itu saya tiba-tiba ketemu sama produser yang nekat. Produser yang nekat ini ada di samping saya sekarang. Koko Jason, tepuk tangan buat Koko Jason. Produser nekat ini singkat cerita satu acara sama saya. Waktu itu kita lagi pelayanan di Solo. Terus tiba-tiba dia cuma dengerin satu lagu, 2 lagu dari saya dan kesaksian saya satu kali. Terus dia bilang ke manajer saya, Ci Grace, Charlie mau nggak saya produserin? Wah, gila, yang buat lagu Bapak sentuh hatiku gitu, mau produserin gue, wow, kapan lagi gitu kan? Terus akhirnya, boleh, gimana rules and regulationnya gitu kan? Gak apa-apa, pokoknya yang penting iman kamu kuat, kamu percaya, kamu katakan amin, semuanya akan berjalan sesuai rencana Tuhan. Ada amin? Jadilah saya di sini sekarang sebagai Cherry Junaid Cherry Bell, dan doakan saya agar tetap berada di jalan yang benar bersamanya. Sekarang saya mau ngajak semuanya untuk
ujian yang sangat meriah waktu saya zaman SMP.